Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita kembali mendengarkan renungan firman Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat pertama hingga yang ketiga. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami siap untuk mendengarkan kembali firman-Mu. Nyatakanlah kehendak hati-Mu dan mampukanlah kami untuk mengerti, terlebih lagi melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 12 ayat pertama hingga yang ketiga, di bawah judul perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup untuk menjadi orang yang percaya dan takut akan Tuhan memang tidaklah selalu mudah. Tak jarang kita menghadapi tekanan, pergumulan, dan penderitaan sebagai konsekuensi dari iman yang kita yakini. Nah, keadaan ini tentunya dapat membuat kita merasa kecewa, merasa putus asa, bahkan ragu pada kasih setia Allah, pada pemeliharaannya atas kehidupan kita. Saudara-saudaraku, dalam upaya menguatkan orang-orang percaya dari pergumulan imannya, penulis Ibrani menceritakan kembali kisah hidup orang-orang beriman dalam perjanjian lama yang juga mengalami tekanan, pergumulan, dan penderitaan. Namun, mereka ini tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk hidup jauh dari Tuhan ataupun meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, mereka menunjukkan ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan iman yang luar biasa dalam menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan hingga akhir hayatnya. Nah, karena itulah penulis Ibrani menyebut mereka-mereka ini sebagai saksi-saksi iman yang tentunya patut untuk dijadikan panutan bagi semua orang. Kita dapat menemukan ini dalam Ibrani pasal yang ke-11. Saudara-saudara, pada nas kita saat ini, semua orang kembali diingatkan betapa pentingnya untuk selalu bertekun dalam iman. Nah, penulis Ibrani sendiri mengibaratkan kehidupan orang percaya di dunia ini layaknya sebuah pertandingan atau perlombaan, di mana setiap orang diharuskan untuk melewati lintasannya masing-masing dan menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan dalam menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagi setiap orang percaya. Yakni yang pertama, harus ada kesediaan untuk menanggalkan dosa dan beban. Kemudian yang kedua, tidak mudah menyerah serta putus asa. Dan yang ketiga, senantiasa menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan, sebagai pemimpin iman, sebagai sumber kekuatan dan pertolongan. Saudara-saudaraku, dengan mendengarkan apa yang telah dituliskan di dalam nas tadi, maka kita tentunya dapat belajar bahwa yang pertama, sebagai orang percaya yang benar-benar mau bertumbuh dalam Kristus, kita harusnya memiliki ketekunan iman dalam menghadapi dan menjalani setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi atas kita. Tidak mudah memang, apalagi bila kita sendiri belum punya kesediaan untuk menanggalkan segala beban dan dosa. Jalan kita tentunya akan semakin berat, sebab beban dan dosa itu akan membuat kita tidak mampu fokus pada jalan Allah, pada kehendak Allah. Sebaliknya, beban dan dosa justru membuat kita menyimpang jauh dari apa yang Tuhan mau. Nah, karena itulah saudara-saudara,
mulailah ketekunan iman kita dengan meninggalkan dosa-dosa itu sendiri. Akan tetapi pertanyaannya, bisakah kita manusia yang berdosa ini hidup dengan meninggalkan dosa-dosa? Saudara-saudara, ini adalah pertanyaan yang seringkali membuat kita ragu pada niat kita sendiri untuk hidup bebas dari dosa. Nah, akan tetapi kalau kita memang punya keinginan yang kuat, tentu hal tersebut bisa saja terjadi, walaupun memang tidak serta-merta atau tidak semuanya, tapi setidak-tidaknya kita sudah berusaha, kita sudah punya upaya untuk tidak lagi melakukan atau mengulangi sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak Tuhan inginkan. Nah, kemudian yang kedua, dalam ketekunan iman itu sendiri kita juga harus menyadari ada ujian yang mesti dihadapi. Nah, ujian tiap orang memang tidak selalu sama. Namun demikian tidak perlu untuk membanding-bandingkan keadaan atau ujian yang kita alami dengan keadaan atau ujian yang harusnya dialami oleh orang lain. Sebaliknya, apapun bentuk ujian yang kita terima, apapun macam pertandingan yang Tuhan ingin kita selesaikan, maka hadapilah itu, kerjakanlah dan selesaikanlah. Jangan pernah ada kata menyerah, jangan pernah berputus asa, sebab dalam pertandingan yang terberat sekalipun, kita sesungguhnya tidak pernah ditinggalkan sendiri oleh Allah. Saat Ia memberikan kita ujian, saat Ia menyediakan lapangan bagi kita untuk bertanding, Ia juga memberikan kita jawaban atas semuanya. Hanya saja caranya memang tidak selalu seperti yang kita inginkan atau kita bayangkan. Nah, akan tetapi bila kita selalu berpengharapan dalam menghadapinya, tidak menyerah, tidak putus asa, namun percaya akan kasih setia serta pertolongannya, kita pasti bisa melewati hal tersebut dan menyelesaikan segala pertandingan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, Yesus Kristus merupakan teladan utama bagi kita dalam hal ketekunan iman, di mana tekanan, persoalan, penderitaan hidup tidak membuat Ia terpisah dari kasih setia Allah. Persoalan, pergumulan, tekanan hidup tidak membuatnya serta-merta berpaling dari pekerjaan yang Tuhan percayakan atasnya. Nah, kiranya hal yang sama juga ada di dalam kita. Jangan biarkan beban persoalan memisahkan kita dari kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Sebaliknya, semakin besar beban kita, semakin banyak persoalan kita, semakin berliku medan pertandingan kita, justru semakin setia, semakin patuh, semakin taat kita kepadanya. Dan biarlah dalam semuanya itu, ketekunan iman kita benar-benar boleh Ia lihat dan Ia pun berkenan atas hidup kita. Amin.